Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Dewi. Nah, kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana sih atau tips saat ingin mengerjakan karya tulis ilmiah untuk tugas akhir program studi D3 Farmasi dan lain-lainnya. Ini juga bisa digunakan untuk program studi lain. Oke. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan kita langsung lanjut ke videonya. Tips yang pertama yaitu cari referensi sebanyak-banyaknya untuk judul karya tulismu. Jadi cari sebanyak-banyaknya referensi, bisa jurnal, bisa buku, kalian bisa cari referensi-referensi buku ataupun jurnal di Google Scholar juga ada, dan di platform-platform yang melegalkan atau kalian bisa ngunduh jurnal-jurnal atau buku-buku ilmiah lain yang ada di website resminya gitu. Belepotannya, mohon maaf. Tips yang kedua yaitu buat pohon faktor di mana kamu bisa uraikan semua permasalahan serta penyelesaianmu. Jadi buatlah pohon faktor, di mana pohon faktor ini adalah rangkaian cerita ya, rangkaian cerita dari tugasmu ini ngapain aja. Misal kalau aku di farmasi gitu, misal farmaset farmasetika, di mana kita harus tahu kalau misalnya kita buat suatu sediaan obat atau mungkin suatu sediaan kosmetika, misalnya sabun. Kita harus mengetahui sabun itu bagaimana. Jadi kita harus tahu kayak sabunnya itu apa aja, apa sih definisinya sabun, tujuannya itu bagaimana, manfaatnya itu bagaimana, terus kekurangan dan kelebihan dari karya tulismu itu bagaimana, ya kan, dari desainmu itu bagaimana caranya sabun itu bisa meresap ke dalam kulit sehingga bisa membersihkan kulit kamu gitu, bisa membersihkan dan membebaskan kulitmu dari minyak-minyak, sebum-sebum, noda-noda gitu. Terus kalau misalnya untuk kepelayanan sendiri, mungkin kamu bisa bahas tentang dari judul kamu itu bagaimana. Kalau kamu mau misalnya buat suatu studi tentang suatu penyakit X di rumah sakit X gitu kan, kamu harus cari tahu itu penyakitnya bagaimana, kayak gitu. Mungkin sistem pelayanannya kayak gimana, pasiennya bagaimana, terapinya sudah efektif, efisien, dan tepat sasaran, pasien bisa sembuh atau enggak, mungkin ada jangka waktunya, ya kan. Banyak banget faktornya, jadi kamu bisa buat pohon faktor ini bisa mempermudah kamu ketika kamu mau menjalankan atau melihat gambaran umumnya dari skripsi atau mungkin tugas akhir kamu, karya tulis kamu. Yang ketiga yaitu kerjakan bab 1 dengan sangat baik, karena itu adalah kunci ketika kamu sidang sempurna nantinya. Jadi bab 1 itu merupakan dilihat juga dari kamu membaca referensi itu sudah sedalam mana gitu. Kamu memahami suatu permasalahan itu bagaimana dari bab 1, dari latar belakang, dari pendahuluan dulu itu bagaimana. Jadi harus kamu perkokoh di bab satunya. Tips yang keempat yaitu buat list daftar harga atau pengeluaran apa saja yang nanti kamu keluarkan untuk mengerjakan karya tulis tersebut. Jadi kamu harus tahu nih gimana pengeluarannya. Pengeluarannya itu kalau kamu lihat atau kamu harus bisa ngereng-reng, istilahnya kayak mendaftar segala macam pengeluaran yang nanti akan kamu pakai, akan kamu gunakan pada saat kamu menyelesaikan atau sedang mengerjakan karya tulis ilmiah tersebut.
kayak gitu. Jadi supaya nggak shock duluan nanti pengeluarnya bagaimana, karena pasti akan ada budget ketika kamu mengerjakan sesuatu karya tulis atau tugas akhirmu itu nanti. Yang kelima, tipsnya adalah cari tahu mana yang akan kamu kerjakan terlebih dahulu dengan dosen pembimbingmu. Jadi kalau kamu sudah tahu dari pohon faktornya itu tadi, kamu sudah dapat referensinya, kamu sudah ngerti apa yang kamu selesaikan, apa yang kamu lakukan, ya kan, gambaran-gambaran umumnya bagaimana. Terus kamu juga sudah tahu daftar harganya itu berapa, jadi reng-rengan untuk pengeluaran suatu karya tulis itu berapa, itu pasti harus ada budgetnya dan kamu harus mempersiapkan itu. Setelah kamu sudah siap dengan hal tersebut, kamu bisa komunikasi ke dosen pembimbingmu mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu perbanyak berdoa agar diberikan kelancaran selalu. Ya, yang keenam ini kamu harus sering dan banyak-banyak berdoa minta kepada Tuhan agar diberikan kelancaran dalam mengerjakan suatu tugas karya tulis ilmiah, karena ini juga akan jadi bekal kamu ketika kamu menyandang gelar, ya kan? Kamu menyandang gelar, kamu pasti sudah dianggap kompeten di masyarakat. Jadi kamu harus menguasai lah paling nggak tuh lapangan kamu itu bagaimana. Jadi ya perbanyak berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan semua ini gitu ya, atas kemahakuasaannya juga. Tuhan itu maha pemberi, maha pengampun, maha pendengar, maha melihat. Jadi ya kamu harus minta sama yang di atas gitu, bahwa semuanya pasti akan bisa lancar atas kehendak dari beliau. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu persiapkan materi PPT saat kamu sidang dan perbanyak latihan. Jadi, aku sudah banyak banget komunikasi atau mungkin sharing ke kakak tingkat aku yang sudah melaksanakan karya tulis ilmiah berdasarkan pengalamannya, dan mungkin ada beberapa dosen yang men-share atau memberikan informasi tersebut. Jadi ketika kamu melakukan sidang sempro, ya kan, kamu harus menguasai atau mempersiapkan materi PPT yang akan kamu sidangkan gitu. Jangan sampai saat kamu sidang kamu belum siap, itu nanti akan mundur lagi gitu jadwalnya, kamu untuk sidang akhirnya ketunda lagi, dan akhirnya wisuda kamu pun juga tertunda dan tidak bisa tepat waktu. Jadi manfaatkan hal tersebut, persiapkan dan juga perbanyak latihan untuk mendalami suatu materi tersebut. Karena dosen penguji pun pasti akan melihat kalau misalnya kamu sudah persiapan apa belum, sama ketika kamu belum persiapan, itu sangat-sangat dinilai dan sangat-sangat menjadi faktor ketika kamu lulus sidang tersebut. Yang kedelapan yaitu minta izin dan restu orang tua serta keluarga agar dipermudahkan selalu. Jadi ingat, selalu doa dan berserah diri kepada Tuhan, tetapi juga kamu harus ingat bahwa kamu memiliki orang tua yang harus kamu minta izin ke beliau, minta restu ke beliau, supaya restu dari orang tua ini sangat-sangat penting. Ketika kamu mengabaikan hal tersebut, bisa jadi akan banyak kendala ketika kamu mengerjakan suatu karya tulis tersebut. Dan kamu juga harus berbakti juga ya, sebagai seorang anak pun juga kamu dibesarkan di keluarga dan kamu dibiayai juga dari kerja keras keluarga dan orang tuamu gitu, keluarga terdekat kamu juga. Kamu harus minta izin ke beliau dan pasti beliau akan mengizinkan dan merestui juga, supaya dipermudahkan dari segala macam hal atau rintangan yang kamu hadapi suatu saat nanti ketika kamu menjalani atau sedang mengerjakan tugas akhir tersebut. Oke, sekian dari video ini. Semoga membantu dan bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, see you on the next video. Bye-bye.